Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Rosya Dwianti dari Teknologi Rekayasa Internet kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur Patchcake, implementasi modul, dan alur running dari program Network Configuration. Pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur dari Patchcake. Yang pertama ini adalah folder yang bernama tugas, yang kedua ini adalah folder mini, yaitu mini project 1. Ini adalah Patchcake yang bernama main. Dalam Patchcake main ini terdapat satu modul, yaitu main.python. Dan ini adalah Patchcake kedua yang bernama network configuration. Dan dalamnya ada modul configuration.python. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang implementasi modul-modul, yaitu dari modul main.python dan modul configuration.python. Jadi, modul main.python ini berfungsi untuk menerima input dari pengguna serta menjalankan aplikasi secara keseluruhan. Sedangkan configuration.python ini dia berfungsi sebagai memvalidasi input dari pengguna dan menyimpan informasi konfigurasi jaringan yang telah diinput pengguna. Namun, modul configuration.python ini tetap akan berjalan di main.python. Jadi yang berjalan tuh hanya main.python. Jadi configuration.python ini hanya memberikan perintah saja. Oke, di sini yang pertama itu ada import configuration, di mana import configuration ini merupakan import dari modul configuration agar modul configuration itu bisa saling berbaur dengan modul main.python. Di sini ada network list, yang dimana network list ini adalah berfungsi untuk menyimpan list kosong dari input-input yang telah dimasukkan nanti. Dan di sini ada def input network data, yang dimana berfungsi untuk memasukkan input berupa IP address, subnet mask, dan gateway. Lalu di sini ada configuration dan validation. Ini isi codingannya ini ada di configuration. Di sini hanya memanggilnya saja. Begitu juga configuration menyimpan informasi ini sama, dan show information juga sama. Di modul configuration ini ada def validation, di mana ini merupakan peraturan dalam memasukkan input yang akan dimasukkan di modul main tadi, yaitu untuk memasukkan IP address itu harus diawali dengan 192.168. Jika tidak diawali 192 dan 168, itu akan mengeluarkan perintah error, yaitu IP address harus diawali dengan 192.168. Sedangkan untuk subnet mask itu harus berupa angka, yaitu 255, 255, 2550. Jika tidak berupa angka tersebut, subnet mask ini akan mengeluarkan perintah error. Begitu juga dengan gateway yang harus diawali 192.168. Tetapi untuk gateway ini tidak boleh sama dengan IP address. Jika sama, akan mengeluarkan perintah error berupa gateway tidak boleh sama dengan IP address. Jika yang dimasukkan sudah sesuai, itu akan mengeluarkan IP address, subnet mask, dan gateway berhasil divalidasi. Namun jika tidak sesuai dengan perintah tersebut yang dimasukkan, maka akan mengeluarkan perintah tidak divalidasi. Setelah divalidasi, pengguna dapat memasukkan input ulang. Namun jika pengguna tidak ingin memasukkan input ulang, pengguna akan diperlihatkan berupa list, di mana itu adalah input dari IP address, subnet mask, dan gateway yang telah dimasukkan oleh pengguna sebelumnya. Dan di sini ada def show information. Ini berupa fungsi yang dimana jika kita ingin memanggil
IP address, subnet mask, dan gateway yang telah kita masukkan, kita tinggal memanggilnya dengan angka, di mana ini diawalinya dengan 0. Jadi jika kita memasukkan IP address, subnet mask, dan gateway satu kali, itu harus dipanggil dengan angka 0. Jika untuk kedua kalinya, jika kita ingin memanggil yang telah kita masukkan kedua kalinya, itu kita bisa memanggil dengan angka 1. Ini adalah alur dari running program ini. Di sini kita diberi perintah untuk memasukkan IP address. Sesuai perintah yang tadi, IP address harus diawali dengan 192.168. Dan yang kedua itu kita diberi perintah untuk masukkan subnet mask. Subnet mask ini angkanya harus berupa 255, 255, 2550. Dan untuk gateway itu angka awalnya 192.168, sama seperti IP address, hanya saja gateway tidak boleh sama dengan IP address. Misalnya kita gateway-nya 0.1. Jika IP address, subnet mask, dan gateway sudah dimasukkan sesuai aturan yang ada, yang di configuration.python tadi, maka input yang dimasukkan tadi telah divalidasi. Namun jika tidak sesuai aturan, maka akan invalid atau tidak akan tersimpan. Dan ini jika kita ingin memasukkan input lagi, maka kita mengetikkan Y, yaitu yes. Jika kita memasukkan input lagi, sesuai perintah yang tadi. Jadi kita telah masukkan dua input. Jika kita ingin memberhentikan dan ingin melihat list berupa input yang telah kita masukkan, kita ketik N yang berarti no, yaitu tidak lanjut, dan akan menampilkan input-input yang telah kita masukkan tadi. Dan di sini adalah list. Ini list dari input yang telah kita masukkan semuanya. Namun jika kita ingin menampilkan satu input saja, entah itu nomor 0 ataupun nomor 1, kita mengetikkan angkanya saja. Misal kita mau menampilkan list berupa input yang telah kita masukkan kedua, yaitu di sini di listnya adalah angka 1. Misal kedua yaitu angka 1, enter. Maka ini akan menghasilkan sama dengan angka 1 ini. Dan di sini saya akan memberi perintah yang salah jika kita masukkan perintah yang salah atau tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ini misal IP-nya, IP dan gateway-nya sama, pasti akan terjadi. Subnet. Ini jika IP dan gateway-nya sama. Di sini akan ada perintah error yang berupa gateway tidak boleh sama dengan IP address. Dan tidak akan ada informasi yang disimpan atau tidak akan ada list yang disimpan. Yang bisa saya sampaikan, apabila ada kurangnya, saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.